Selamat malam jemaat kasih Tuhan. Harap Tuhan. Oke. Tentu kita harus memahami firman Tuhan kalau kita mau berharap pada Tuhan. Karena itu kita mau melanjutkan pembelajaran kita akan firman Tuhan, dan kita masih di dalam seri kita untuk memahami 10 perintah Tuhan. Saja kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20, kita akan melihat satu ayat saja, ayat yang pendek, bahkan beberapa ayat ke depan ini kandidat-kandidat ayat-ayat terpendek dalam Alkitab sebenarnya, terutama dalam bahasa Indonesia. Dan kita hari ini sampai kepada perintah yang ke-6, yaitu Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama saja karena sangat pendek sekali. 1, 2, 3. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini, pada sore ini. Kami memohon dengan ucapan syukur. Kami memohon dengan keyakinan penuh juga bahwa Engkau mendengarkan kami, karena kami memohon dalam kehendak-Mu. Karena kami yakin bahwa Engkau telah menuliskan firman-Mu ini untuk kami pahami, untuk kami lakukan. Dan kami memerlukan Roh Kudus untuk bekerja menerangi kami, agar kami memahaminya sepenuhnya. Dan berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, suatu perintah yang cukup simple, cukup sederhana terdengarnya. Dan seperti yang tadi saya katakan, beberapa perintah berikut ini, perintah 6, 7, 8, ini pendek-pendek ya, simple, jangan membunuh, perintah yang ke-6. Mungkin sedikit survei dulu, atau pengakuan dosa, siapa yang pernah melanggar hukum ke-6 di sini? Boleh angkat tangan, gitu kan? Siapa pernah melanggar hukum ke-6? Dan hukum ke-6, jangan membunuh, banyak orang, termasuk orang Kristen, mengira ini adalah hukum yang paling gampang untuk ditaati. Ya, hukum yang paling gampang untuk ditaati katanya. Mengapa? Oh, kalau perintah-perintah lain, hukum-hukum yang lain, mungkin kita pasti pernah melanggar, gitu kan? Jangan mencuri, wah, mencuri sedikit mungkin pernah. Jangan mengucapkan jangan menjadi saksi dusta, ya mungkin kita pernah berbohong. Dan kita sudah tahu dari perintah 1, 2, 3, 4 bagaimana dengan Tuhan dan lain sebagainya. Oke lah, mungkin saya melanggar banyak sekali dari perintah ini, banyak orang berpikir. Tetapi tentunya hukum yang ke-6 belum saya langgar. Tidak saya langgar. Jangan membunuh, saya tidak membunuh siapa-siapa. Dan saudara yang kasih Tuhan, tentu itu adalah pemahaman terhadap hukum ini yang terlalu sempit sebenarnya. Dan kita sudah lihat dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya, bahwa tiap-tiap perintah ini bukan hanya mengatakan satu hal, tetapi menyatakan suatu prinsip. Suatu prinsip yang penerapannya sangat lebar sebenarnya. Bahkan boleh dibilang hukum-hukum yang lain yang tercantum di dalam hukum Taurat maupun dalam Perjanjian Baru bisa ditemukan akarnya dari 10 hukum ini yang menjadi prinsip. Kita sudah melihat misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu bukan hanya berbicara mengenai penyembahan berhala, itu mengenai segala macam hal yang kita pentingkan lebih dari Tuhan. Ya. Jangan membuat bagimu patung. Itu bukan hanya berbicara mengenai membuat Tuhan dalam bentuk-bentuk fisik, tetapi merendahkan Tuhan dalam cara apapun, dan banyak lagi. Oleh karena itu, sebenarnya perintah ke-6 ini juga harus kita pahami sepenuhnya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sebenarnya apa semua yang Tuhan ingin kita tahu ketika Dia berkata jangan membunuh. Nah, kita akan memahami, menyelidiki supaya kita bisa melakukan perintah yang satu ini. Saya ingin membaginya menjadi 3 poin besar pada malam hari ini. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, saya akan mulai dengan penyalahgunaan dari perintah ini. Bukan saja perintah ini perintah yang banyak orang kira gampang, sebenarnya tidak segampang itu,
Tetapi penyalahgunaannya sangat banyak sekali. Perintah ini diterapkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya dia diterapkan, gitu ya. Apa saja penyalahgunaan perintah ini, saudara yang kasih Tuhan? Nah, supaya kita memahami penyalahgunaan perintah ini, kita harus tahu dulu apa bunyi perintahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, sepertinya sederhana loh. Bunyinya kan jangan membunuh. Permasalahannya adalah, dalam bahasa Ibrani sendiri, saya cek kemarin, ya di dalam software, saya pakai bahasa Inggris, ya, saya pakai bahasa Inggris di dalam King James Version. Cek dalam perjanjian lama saja. Kata kill, ya kill, karena dalam KJV, ayat perintah ke-6 ini adalah do not kill, katanya. Do not kill. Jadi kata kill di dalam bahasa Inggris, di dalam KJV, kalau kita cek, ternyata diterjemahkan dari 9 kata Ibrani yang berbeda. Artinya ada 9 kata Ibrani yang bisa diartikan membunuh. Dan 9 kata ini memiliki nuansa yang berbeda-beda. Ya, saya lihat satu persatu ya. Ada yang zabak, zabak saya tahu itu maksudnya membunuh dalam pengertian membunuh binatang korban. Bukan itu kata yang dipakai di sini. Ya. Ada macam-macam lagi, ada syahat yang artinya menghancurkan. Ya. Ada banyak, ada 9 saudara. Ya. Dan yang dipakai di sini adalah kata yang spesifik yaitu radzak. Dan kata radzak yang diterjemahkan jangan membunuh di tempat ini hanya muncul 4 kali dalam perjanjian lama. Dan ini adalah do not kill, jangan membunuh yang spesifik sekali. Spesifik apa, saudara? Ya. Spesifik mengacu kepada pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan. Pembunuhan yang bersifat salah. Mungkin dalam bahasa Inggris kita bisa terjemahkan lebih baik adalah murder. Murder atau membunuh sesama manusia dengan salah. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami kalau orang tidak memahami ini, orang tidak mau menggali lebih dalam apa yang Tuhan maksud, maka banyak sekali ayat ini akan dipakai untuk penyalahgunaan. Dan ada banyak jenis penyalahgunaan dari perintah ini. Misalnya yang pertama, ada sebagian orang memakai ayat ini jangan membunuh. Saya pernah ketemu ada orang yang dia seorang vegan, ya dia tidak mau makan binatang, dia hanya mau makan sayur dan sebagainya. Lalu salah satu alasan yang dia pakai adalah kan kita tidak boleh membunuh, jadi nggak boleh bunuh binatang juga, gitu. Tidak boleh membunuh berarti tidak boleh membunuh binatang. Tetapi itu adalah penyalahgunaan dari perintah ini. Ya. Penyalahgunaan yang besar sekali karena radzak di sini jangan membunuh sama sekali tidak ada aplikasinya kepada binatang. Jadi kita tidak bisa, itu adalah penyalahgunaan. Ya. Penyalahgunaan. Alkitab memperbolehkan kita membunuh binatang. Bukan berarti kita boleh sembarangan membunuh binatang. Ya. Tetapi membunuh binatang untuk dijadikan makanan jelas adalah salah satu otoritas manusia. Ya. Manusia Tuhan berikan kuasa atas alam ciptaan. Ya. Tuhan Yesus jelas ada ikut membunuh binatang. Ya. Tahu dari mana? Karena Tuhan Yesus selama hidupnya sebagai seorang Yahudi pasti pernah makan Paskah. Gitu. Bahkan di terakhir dia ada makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka menyembelih seekor domba pada saat Paskah. Jadi tidak ada masalah dengan membunuh binatang untuk tujuan yang untuk makanan, untuk konsumsi dan sebagainya. Tentu kita tidak mau membunuh binatang karena kita senang melihat binatang mati gitu. Itu menjadi sikap yang psikopatik kalau begitu ya. Tangkap binatang lalu disiksa gitu. Kita tidak bicara seperti itu. Ya. Tapi kita bicara mengenai misalnya membunuh binatang dalam proses mengkonsumsinya. Itu salah satu penyalahgunaan. Ya. Penyalahgunaan lain dari perintah ini adalah ada orang yang berkata, kalau begitu karena kita tidak boleh membunuh, maka kita harus menghapuskan hukuman mati terhadap manusia. Ada yang berargumen demikian. Ya. Menghapuskan hukuman mati. Wow, sekarang ada banyak sekali negara yang sudah menghilangkan hukuman mati. Bahkan ada organisasi seperti yang mereka menyebut diri Amnesty International,
Lalu tujuan mereka adalah melobi, mempressure, menekan sebanyak mungkin negara untuk menghilangkan hukuman mati. Dan dari 180-an negara yang diakui PBB, hampir semuanya sudah menghilangkan hukuman mati, hanya tinggal segelintir saja. Ya, saya sudah tidak hitung lagi berapa yang terakhir, kalau nggak salah belasan atau bahkan sekarang sudah di bawah belasan. Nah, puji syukurnya Indonesia masih salah satu yang masih ada mempertahankan hukuman mati. Walaupun cukup jarang dipakai di Indonesia sekalipun. Ya. Dan kita tahu ini penyalahgunaan karena hukuman mati adalah sesuatu yang dimandatkan oleh Tuhan bahkan. Ya. Coba kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9. Mandat untuk hukuman mati Tuhan berikan sejak di dalam Kejadian pasal 9. Dan ini terjadi setelah air bah Nuh. Dan dalam perikop ini langsung membantah tadi penyalahgunaan pertama sekaligus penyalahgunaan kedua. Kalau saya baca dari ayat 1, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi ini membantah ya tadi veganisme, konsep bahwa tidak boleh membunuh binatang dan sebagainya dibantah di sini. Karena semua yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Nah, hukuman mati ditegaskan di ayat yang kelima. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, ini bicara mengenai nyawa manusia. Nyawa binatang diserahkan ke dalam tangan manusia. Tetapi nyawa sesama manusia, ya, ayat 5, tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Binatang yang membunuh manusia saja patut dihukum mati dalam hukum Taurat. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dan supaya jelas bagaimana cara Tuhan menuntutnya, ada di ayat 6. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Kenapa? Sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Ini adalah basis ya untuk pemerintah sebenarnya. Kita berkata bahwa Kejadian pasal 9 adalah mandat bagi manusia untuk menegakkan keadilan. Manusia bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan. Ini tidak ada sebelum air bah. Sebelum air bah, Tuhan belum memberikan izin atau mandat kepada manusia untuk membalaskan murka Allah. Oleh karena itu, ketika Kain membunuh Habel, apa yang Kain paling takutkan? Kain takut, dia bilang, jangan-jangan aku ketemu orang dan orang akan membalas kepadaku. Wow, dia tidak berpikir begitu waktu dia mau membunuh adiknya. Tapi begitu dia membunuh adiknya, dia ketakutan. Kalau saya bisa membunuh adik saya, bagaimana dengan orang lain? Adik saya yang lain bisa membunuh saya. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Aku tidak mengizinkan orang lain membunuh Kain. Mengapa? Tuhan yang hukum Kain secara langsung. Jadi sebelum air bah, manusia tidak diberikan mandat oleh Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan kepada sesama manusia. Dan ini baru diberikan mandat setelah air bah. Oleh karena itu kita sering berkata, barulah setelah air bah Tuhan memberikan mandat untuk namanya pemerintah. Sehingga akhirnya kita membaca juga bahwa orang yang pertama kali memerintah di bumi ini, yang berkuasa di bumi adalah Nimrod. Itu adalah seseorang yang hidup setelah air bah. Pemerintah adalah alat Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan. Dan ketika ada orang yang menumpahkan darah sesamanya, membunuhnya, maka pemerintah, ya sesama manusia dalam bentuk pemerintah, bisa menuntut itu. Mungkin ada orang yang berkata, ini kan perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru tidak ada lagi hal seperti ini. Maka itu adalah nonsens. Karena di dalam perjanjian baru hal ini ditegaskan. Coba kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-13. Mari kita buka ya, Roma pasalnya yang ke-13.
Kita akan lihat di sini, ya, dari ayat 1 sebenarnya sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi kita persingkat, kita baca ayat yang ke-4 saja. Atau kita, ya, di sini ini ya, TB2 terjemahkan penguasa dan pemimpin, tetapi TB1 pemerintah di sini. Jadi dia bicara mengenai pemerintah. Dan ayat 4 saya bacakan, karena ia di sini maksudnya adalah otoritas, pemerintah, ya. Ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ya, namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya. Jadi kita lihat di sini, Roma pasal 13, perjanjian baru, mengokohkan apa yang telah Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 9. Bahwa Tuhan memberikan mandat kepada sesama manusia dalam bentuk pemerintah, otoritas-otoritas yang telah Tuhan taruh di situ untuk membalaskan murka Allah terhadap kejahatan. Dan itu termasuk, katanya tidak percuma ia menyandang pedang. Kira-kira pedang buat apa, saudara? Pedang bukan buat kelitikin orang. Pedang adalah untuk, ya, memberikan hukuman mati. Itu adalah fungsi utama dari pedang. Oke. Itu adalah penyalahgunaan tentunya, ya, penyalahgunaan. Nah, berbarengan dengan itu, karena kita sudah di topik pemerintah di Roma pasal 13 ini, kita masuk kepada penyalahgunaan ketiga. Jadi penyalahgunaan kedua adalah tadi, mereka menolak hukuman mati. Tapi penyalahgunaan ketiga adalah bahwa kalau begitu orang Kristen tidak pernah boleh ikut dalam peperangan, ya, tidak boleh menjadi tentara, tidak boleh menjadi prajurit. Ya, karena kalau kamu menjadi tentara, kamu menjadi prajurit, maka kamu bisa membunuh seseorang. Kamu apalagi dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Nah, kita tahu bahwa perang adalah hal yang sangat menyakitkan, sangat menghancurkan. Ya, perang itu hal yang mengerikan sebenarnya. Ya. Ya, tetapi sekali lagi kita berkata bahwa ada perbedaan antara perang, ada perang yang kacau, ada perang yang dihasilkan karena misalnya contohnya ya di dalam Perang Dunia Kedua, Hitler. Kenapa Hitler melancarkan Perang Dunia Kedua? Ya karena dia punya kejahatan dalam hatinya. Ya, dia membenci orang Yahudi. Dia berpikir bahwa Über alles, dia bilang, ya, bahwa ras Jerman adalah ras yang paling murni, yang punya mandat, punya destiny untuk menguasai dunia ini. Dan dia punya ambisi, dia ingin menguasai Eropa. Ya. Jepang melakukan hal yang sama, ya, di Asia gitu. Ada perang-perang seperti itu. Ya. Tetapi kemudian ada lagi perang-perang yang kita bisa anggap perang yang dibenarkan. Apa itu perang yang dibenarkan? Ya salah satunya adalah perang untuk melawan tadi perang yang kacau itu. Gitu, ya. Kalau misalnya Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua berkata, saya akan mencaplok negara kamu. Dan kalau saya mencaplok negara kamu, saya akan kumpulkan semua orang Yahudi di sana, saya akan bunuh mereka, dan kemudian saya akan menguasai negara kamu, dan saya akan jadikan itu bagian dari the Third Reich, atau ini mereka, empire mereka, gitu ya. Maka ketika ada negara yang berkata, tidak, kami tidak mau, kami tidak mengizinkan hal ini, kami ingin memproteksi orang-orang kami yang tidak bersalah, kami ingin memproteksi orang Yahudi di tempat kami tidak mau tunduk kepada ambisimu dan lain sebagainya, dan kami ingin mempertahankan negara kami, dan kemudian mereka berperang di sana, maka itu adalah perang yang kita bisa bilang just war, atau perang yang benar, atau perang yang adil. Ya, jadi di dalam dunia ini ada yang disebut sebagai perang yang dibenarkan, perang yang adil, dan ada perang yang tidak benar. Dan apakah orang Kristen boleh ikut ambil bagian di dalam perang yang benar? Ya jawabannya sudah pasti boleh. Kenapa demikian? Karena kita temukan di dalam perjanjian lama, Tuhan menyuruh orang-orang percaya perjanjian lama untuk ikut di dalam perang yang dibenarkan. Kita tahu dari mana itu perang yang dibenarkan? Karena Tuhan yang suruh gitu.
Contohnya ketika Israel memasuki Kanaan, mereka harus berperang. Ya. Bahkan ketika mereka tidak mau berperang, Tuhan murka sama mereka. Ketika mereka ada di pinggir di Kadesh Barnea, ya, kemudian Tuhan suruh, oke, masuk sekarang ke tanah Kanaan. Lalu mereka bilang, oke lah, oke, kita kirim dulu 12 orang pengintai. Lalu mereka kirim 12 pengintai, ya. Lalu 12 pengintai kembali, dan kita sudah tahu ceritanya. 10 pengintai berkata, kita jangan masuk, karena kalau kita masuk, kita akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Di sana ada raksasa, di sana kita seperti belalang saja. Tuhan bilang, saya justru kirim kamu ke sini untuk berperang. Saya akan pakai kalian untuk membasmi suku-suku Kanaan yang sudah aku tentukan untuk dihukum. Aku ingin pakai kalian, orang Israel, untuk menjadi alat penghukumanku terhadap orang Amori dan Girgazi dan Yebusi dan lain sebagainya itu. Mereka sudah dikhususkan untuk ditumpas. Dan aku menyuruh kalian untuk menghancurkan mereka. Nah, pada saat itu adalah dibenarkan bagi orang percaya pada zaman itu. Orang Israel pada waktu itu mereka justru harus ikut berperang di situ. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi tentu kalau hari ini ya, kita bukan Israel yang jelas. Ya. Gereja bukanlah suatu entitas politik, kita bukan sakral society. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen yang masuk ke tentaraan dan lain sebagainya, ya dia bukan Israel, kita harus paham. Dan negara bukanlah gereja. Sehingga hari ini ya lebih sulit untuk membedakan antara perang yang benar dengan perang yang tidak benar. Ya, karena kalau di perjanjian lama, ya, perang yang benar itu ya yang Tuhan suruh misalnya. Ya. Kalau Tuhan suruh berperang ya udah pasti benar gitu. Ya. Kalau zaman sekarang, ya, untuk menentukan perang yang benar dengan perang yang tidak benar, kita harus memeriksa hati nurani kita. Kita harus mempertimbangkan dengan baik-baik, tetapi kita tetap bisa membedakannya. Dan orang Kristen ya bisa membela negaranya. Itu adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan, saudara kasih Tuhan. Orang Kristen boleh menjadi algojo penghukum mati, orang Kristen boleh menjadi tentara, tidak menyalahi Keluaran 20 ayat 13. Coba kita balik lagi sekarang ke teks kita yang sangat pendek itu. Keluaran pasal 20 ayat 13. Jangan membunuh di sini katanya. Nah, sesudah kita melihat jangan membunuh di sini dalam poin yang pertama yaitu penyalahgunaannya, penyalahgunaan perintah ini. Maka kita mau melihat poin yang kedua yaitu penerapan perintah ini, ya. Penerapan perintah ini. Dan penerapan perintah ini, bagaimana kita menerapkannya kalau begitu? Ya, bagaimana kita melakukannya? Ya, tentu perintah ini melarang segala jenis pembunuhan yang tidak benar terhadap sesama manusia. Kuncinya di situ adalah yang tidak benar, pembunuhan yang tidak bisa dibenarkan, ya, terhadap sesama manusia. Dan tidak semua pembunuhan sama. Tidak semua pembunuhan sama. Ya. Kalau di dalam doktrin hukum zaman sekarang, ya, ada yang disebut sebagai pembunuhan tingkat pertama, tingkat kedua, lalu tingkat ketiga. Gitu ya. Pembunuhan tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai first degree murder, second degree murder, dan third degree murder. Dan tiga-tiganya salah dan tiga-tiganya tidak boleh. Apa itu pembunuhan tingkat pertama? Nah, pembunuhan tingkat pertama itu seringkali disebut pembunuhan yang berencana. Jadi misalnya ada seseorang, ya, dia membenci saudaranya, lalu dia rencanakan, wah, saya mau bunuh dia. Kapan? Malam ini. Ya, saya mau bawa tali, ya, saya akan datang ngendap-ngendap ke kamar dia. Ya. Kemudian saya akan cekek dia pakai tali itu sampai mati. Wah, kayak film horor, saudara. Ya. Dan ya, itu contoh ya, pembunuhan berencana. Ya. Itu disebut sebagai first degree murder. Nah, tentu ini adalah hal yang melanggar aturan ini, melanggar hukum ini. Jangan membunuh, dia membunuh kalau begitu. Ya. Dan untuk yang seperti itu, seharusnya hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Sebagaimana dinyatakan di dalam Kejadian pasal 9 itu. Orang yang melakukan pembunuhan berencana sepatutnya dihukum mati.
Nah, di Indonesia banyak orang yang melakukan pembunuhan tingkat pertama ini ujung-ujungnya tidak dihukum mati. Tidak dihukum mati. Ya, walaupun Indonesia menganut hukuman mati, tapi penegakannya tidak begitu konsisten dan jarang sebenarnya. Begitu. Lalu ada pembunuhan tingkat kedua, second degree murder. Ya, second degree murder, pembunuhan tingkat kedua itu jadi kita katakan diinginkan tapi tidak direncanakan. Jadi kalau pembunuhan tingkat pertama diinginkan dan direncanakan. Pembunuhan tingkat kedua bisa dianggap diinginkan tapi tidak direncanakan. Nah, seringkali ini adalah crime of passion katanya. Ya. Wah, misalnya ya, seseorang datang, gitu kan? Seorang datang, lalu dia ketemu misalnya seorang suami, ya. Dia datang masuk ke rumahnya, dia lihat istrinya lagi selingkuh sama laki-laki lain, misalnya, gitu kan? Lalu dia menjadi sangat marah, dia ambil golok, dia tikam ini, ya, laki-laki yang selingkuh dengan istrinya. Nggak tahu istrinya ditikam juga nggak, saya nggak tahu ya. Nah, jadi itu bisa masuk ke dalam pembunuhan tingkat kedua, gitu ya. Pembunuhan tingkat kedua. Jadi tidak direncanakan sebelumnya, ya. Tetapi ya memang karena emosi sesaat, ya, karena situasi dan sebagainya melakukan pembunuhan. Dan ini juga adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai third degree murder atau pembunuhan tingkat ketiga. Dan pembunuhan tingkat ketiga ini ya, tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Jadi pembunuhan tingkat pertama itu diinginkan dan direncanakan. Ya. Pembunuhan tingkat kedua bisa jadi diinginkan tapi tidak direncanakan. Ya. Pembunuhan tingkat ketiga adalah pembunuhan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Biasanya melibatkan keteledoran besar. Ya. Nah, ini kadang-kadang disebut sebagai manslaughter juga. Manslaughter, ya. Jadi misalnya kita nyetir mobil gila-gilaan, ya. Wah, ngebut-ngebutan sama orang, ya, gila-gilaan, ya, mengira kita Michael Schumacher tapi bukan di lapangan trek beneran, gitu kan, ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, benar, akhirnya kita nabrak orang sampai mati. Ya. Nah, ini bisa disebut sebagai pembunuhan tingkat ketiga. Nah, mungkin tidak merencanakan pembunuhan, tidak menginginkan juga orang mati sebenarnya, tapi karena perbuatannya yang tidak bertanggung jawab dan keteledoran besar, ya, maka dia membunuh seseorang. Jadi itu adalah pembunuhan tingkat ketiga, saudara. Ya. Dan itu juga melanggar hukum ini. Itu juga melanggar hukum ini. Jadi jangan membunuh. Nah, hukuman terhadap berbagai jenis pembunuhan ini mungkin berbeda-beda. Ya. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, Tuhan memberikan hukuman yang berbeda kepada orang yang membunuh dengan sengaja, dengan hati yang benci kepada seseorang. Kalau dia membunuh, dia harus dihukum mati. Tapi Tuhan memberikan suatu aturan juga. Kalau seseorang tidak membenci saudaranya, tapi karena keteledoran dia, orang itu mati. Misalnya Tuhan kasih contoh, orang itu sedang memakai kapak dan dia menebang kayu, tapi dia tidak hati-hati. Dan mungkin dia tidak melihat dengan benar, ya, bahaya nggak ini saya pakai kapak ini. Ya. Lalu tiba-tiba dia kapak dan nggak sengaja mungkin kepala kapaknya kena orang dan lain sebagainya tanpa ada permusuhan, atau kepala kapaknya terlempar dan kena orang dan mati, ya. Maka Tuhan memberikan hukuman juga, tetapi hukuman yang berbeda, yaitu orang itu boleh lari katanya ke kota perlindungan, ya. Orang itu boleh lari ke kota perlindungan karena dia tidak membenci saudaranya sebenarnya, dan di kota perlindungan itu dia harus tinggal di sana sampai matinya imam besar. Jadi semacam penjara kota kalau begitu. Ya. Orang itu harus lari ke sana. Jadi kita melihat bahwa ya ini semua adalah pelanggaran terhadap hukum yang keenam ini.
Tetapi ada satu lagi pelanggaran terhadap hukum keenam yang banyak orang tidak terpikir dan yang sekarang sedang menjadi topik perdebatan, yaitu bolehkah bunuh diri, kalau begitu ya. Apakah jangan membunuh ini diterapkan juga kepada diri sendiri? Jangan membunuh, jadi bagaimana dengan membunuh diri kalau begitu? Nah, seringkali kalau kita dengar bunuh diri, kita sedang membayangkan orang yang mempersiapkan tali di rumah, lalu lempar ke balkonnya, gitu kan, atau ke pelang di mana di rumahnya, atau yang ke Alfamart beli baygon, gitu ya, atau beli apa lagi. Kadang-kadang kita memikirkan orang seperti itu, wah bunuh diri, gitu ya. Saya selalu ingat bahwa hampir pernah terjadi kasus di Grave, begitu kan, ya, pembelian baygon atau apa, begitu waktu itu, ya, karena masalah asmara, gitu ya. Ya, tetapi untung tidak jadi, gitu ya. Ya, tetapi oke, kalau yang bunuh diri seperti itu, kadang-kadang kita bilang, itu nggak benar. Ya. Tetapi sekarang yang sedang dipermasalahkan, sedang menjadi topik besar adalah yang sering disebut sebagai eutanasia. Ya, eutanasia. Dan ada banyak sekali negara yang sekarang memperbolehkan eutanasia. Yang negara yang paling liberal, paling memperbolehkan eutanasia saat ini adalah Belanda. Ya. Jadi di Belanda saat ini, ya, dan di banyak negara lain, termasuk kayak Kanada dan lain sebagainya, negara-negara barat yang liberal, sekarang siapapun boleh meminta dokter, jadi bukan lagi beli baygon, ya, tapi dia boleh pergi ke seorang dokter, ya, dan meminta agar dokter itu membantu dia bunuh diri. Membantu dia bunuh diri, ya, dan dokter akan melakukannya secara dalam tanda kutip elegan. Dokter akan mempersiapkan sesuatu untuk disuntikkan ke dia, ya, dan dia akan mati, ya, katanya sih ya nggak pakai sakit, ya, nggak pakai meronta-ronta, ya, dan mati dengan tenang katanya, gitu ya. Dan itu akar kata dari eutanasia. Nah, eutanasia secara literal, itu artinya baik, bagus. Thanasia dari Thanatos, ya, bukan Thanos, ya. Thanos mungkin ada hubungannya juga, kan? Ya, jadi Thanatos artinya kematian, sebenarnya sebentar, ya. Jadi eutanasia adalah kematian yang baik. Dan para pendukung eutanasia berkata, ini adalah hak semua orang. Ya, dan mereka sering mengambil kasus-kasus bagaimana kalau kamu sudah didiagnosis dengan kanker stadium 4 katanya. Bagaimana kalau kamu sudah ada pada kanker tulang, kanker paru yang sudah menyebar ke seluruh tubuhmu dan kamu kesakitan di situ. Tidakkah kamu berhak untuk meminta untuk mati dengan baik? Jadi minta dokter untuk membunuh kamu, untuk membantu kamu bunuh diri. Ya, atau kamu sudah mulai demensia. Kamu takut bahwa kamu akan kehilangan pikiran kamu. Bukankah boleh kamu meminta dokter untuk mengakhiri saja hidup kamu karena kamu merasa toh tidak ada gunanya lagi untuk hidup lebih lanjut. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ya, Alkitab tidak membenarkan. Itu melanggar hukum keenam. Eutanasia melanggar hukum keenam, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita membunuh, baik membunuh orang atau membunuh diri sendiri, kita sedang merampas salah satu hak prerogatif Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak atas kehidupan dan kematian. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya. Dan ketika kita membunuh seseorang, kita sedang melangkahi Tuhan. Kalaupun orang itu layak mati sebenarnya, itu harus ditentukan berdasarkan otoritas yang Tuhan berikan, yaitu pemerintah itu. Oleh karena itu kita tidak balas dendam. Ya. Ada orang yang tabrak mati anak kita tidak pergi ke rumah dia, bacok dia. Ya. Kita serahkan, kalaupun dia memang pantas mati, biarlah otoritas Tuhan yang mungkin dalam bentuk pemerintah atau lain sebagainya, itulah yang menghukum dia. Karena Tuhan berkata pembalasan adalah hakku, Tuhan bilang. Ya. Pembalasan adalah hakku. Ya. Nah, kadang-kadang dianggap maco bagi seorang laki-laki kalau dia bisa balas dendam. Ya, apalagi dalam budaya tertentu, ya. Wah, itu kalau tidak ada balas dendam,
90% film kungfu itu hilang, saudara, mungkin gitu ya. Karena film kungfu itu adalah apa? Wah, kamu membunuh bapak saya. Wah, ada dendam kesumat, gitu kan? Saya akan bunuh kamu, dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada balas dendam, ya udah selesai. Mungkin 50 episode jadi 2 episode, saudara. Ya. Tetapi tidak demikian, gitu ya. Demikian. Jadi kita sedang melanggar hak Tuhan kalau begitu. Termasuk bunuh diri. Termasuk bunuh diri. Ya. Tuhan yang telah memberikan kehidupan. Tuhan yang berhak mengambilnya. Ya. Tidak peduli kita berpikir bahwa, oh, kehidupan saya sudah tidak ada gunanya. Entah karena putus cinta, entah karena kanker, entah karena depresi, entah karena apapun itu. Gitu kan? Lalu kita berkata, wah, saya tidak ada gunanya lagi saya hidup. Loh, siapa yang memberikan kamu hidup? Siapa yang berhak untuk berkata, oke, selesai hidup kamu sampai di sini? Tuhan yang berhak mengatakannya. Nah, selama Tuhan belum memberikan itu, ya, bukan hak kita. Bagaimana kalau saya sedang menderita? Saudara, kadang-kadang penderitaan adalah bagian dari kehendak Tuhan bagi kita. Kalau Anda adalah orang Kristen, kadang-kadang di dalam penderitaan itulah kita bisa bersaksi. Kita bisa berkata, benar yang Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Kalau menghadapi penderitaan, solusi kita adalah bunuh diri. Apa kesaksian kita bagi dunia? Apa yang bisa kita katakan kepada dunia? Wow, bahwa Kristus bisa memberikan saya kekuatan untuk menghadapi apapun. Omong kosong. Toh kamu pilih jalan bunuh diri dan lain sebagainya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, ya, bunuh diri tidak pernah adalah solusi. Tidak pernah. Ya. Dan kita berkata bahwa pelanggaran terhadap perintah ini harus kita pahami. Ya. Penerapan perintah ini, jangan membunuh. Oke, kita balik lagi ke Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Kita sudah melihat 2 poin kita. Yang pertama penyalahgunaannya. Yang kedua adalah penerapannya. Dan yang ketiga adalah kita akan melihat pemahaman yang semakin luas. Pemahaman yang semakin mendalam tentang perintah ini. Ya. Pemahaman yang semakin mendalam tentang perintah ini. Perintah ini bukan hanya jangan membunuh. Jangan membunuh hanyalah satu prinsip di sini. Prinsip tentang apa, saudara Tuhan? Ternyata Alkitab sendiri dan Tuhan Yesus sendiri secara spesifik memberikan perluasan, memberikan pemahaman yang lebih luas lagi tentang bagaimana kita harus memahami perintah ini. Jadi Tuhan Yesus yang memberikan kita contoh. Coba kita buka di dalam Matius pasalnya yang kelima. Nah, ini berbicara mengenai perluasan secara negatif. Jadi jangan membunuh itu termasuk jangan apa? Bukan hanya jangan membunuh. Perluasan secara negatif. Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 21 dan ayat 22. Dan Tuhan kita berkata, ini Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Di sini Tuhan sedang mengulas hukum ke-6 yang juga sedang kita ulas. Tapi Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi di ayat yang ke-22. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, sebenarnya dalam Textus Receptus, ya, dan ini menunjukkan betapa jauh lebih superiornya Textus Receptus dibandingkan dengan critical text di sini. Karena di dalam Textus Receptus, setiap orang yang marah tanpa sebab atau tanpa alasan, tanpa pembenaran, ya, without cause katanya. Ya, setiap orang yang marah tanpa pembenaran. Ya. Karena kalau marah saja, berarti Tuhan Yesus juga melanggar. Ya, Tuhan Yesus marah. Pernah suatu ketika Tuhan Yesus sedang bersoal jawab dengan orang Yahudi. Dan mereka mau tangkap dia masalah hari Sabat. Mereka sengaja mencobai dia. Ada satu orang yang pada hari Sabat itu tangannya katanya sebelah kering. Nah, mereka melihat-lihat apakah Yesus akan sembuhkan pada hari Sabat. Lalu Yesus mau mengajar mereka. Yesus bertanya sama mereka,
Siapa di antara kalian di sini, kalau lembunya jatuh ke dalam sumur hari Sabat, yang tidak akan segera menarik lembunya ini? Dan karena mereka mau tangkap Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun mau jawab Tuhan. Karena mereka tahu kalau mereka jawab dengan jujur, maka poin pengajaran Tuhan harus mereka terima. Tapi karena mereka tidak mau menerima poin pengajaran Tuhan, mereka tidak mau jawab. Dan Yesus katanya dengan marah melihat sekeliling dan menegur mereka. Oh, Yesus marah, saudara. Tuhan murka. Jadi kalau misalnya marah saja sudah salah, Tuhan Yesus berdosa. Tapi tidak. Karena sebenarnya teks di sini berkata, setiap orang yang marah tanpa dapat dibenarkan, tanpa alasan yang bisa dijustifikasi, terhadap saudaranya harus dihukum. Di sini ya, harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow, saudara. Ternyata Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa hukum ke-6, kalian sudah dengar, jangan membunuh. Jangan membunuh. Dan siapa membunuh harus dihukum. Kalian sudah dengar, itu benar. Tapi apakah kalian memahami prinsipnya? Ini yang Tuhan Yesus tantang. Dan tantang kepada kita juga. Jangan sampai kita berpikir jangan membunuh. Oke, saya tidak membunuh. Saya sering kelakar kan, berkata, oh saya tidak membunuh. Saya bikin dia, saya pukul dia setengah mati, kan nggak sampai mati gitu. Pukul orang sampai setengah mati nggak apa-apa. Kalau sampai mati saya melanggar hukum gitu. Saya bunuh dia, ya udah saya aniaya saja dia. Saya pukulin dia dan lain sebagainya. Tidak, Tuhan memberitahu, ini prinsipnya. Tuhan berkata jangan membunuh, itu adalah untuk memberikan bentuk paling ekstrimnya sebagai prinsip. Tapi Tuhan ingin kita memahami bahwa terkandung di dalamnya adalah segala bentuk penyerangan terhadap sesama kita manusia. Bahkan penyerangan yang Tuhan kasih contoh itu yang mungkin dianggap oleh kita yang paling ringan, yaitu dengan kata-kata saja. Siapa yang mencaci maki saudaranya patut diseret ke mahkamah. Siapa yang berkata jahil kepada saudaranya sebagai suatu bentuk serangan, saudara, itu sudah dianggap dosa oleh Tuhan dan masuk neraka. Oh, saudara kasih Tuhan, dunia tidak mengerti hal ini. Bahkan ada suatu perkataan yang populer dalam bahasa Inggris, mungkin ada yang pernah dengar. Ada yang berkata, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Kan? Jadi artinya, kadang-kadang ini diajarkan ke anak-anak TK atau anak-anak SD, katanya. Jadi kalau main itu jangan main fisik, katanya. Sticks and stones may break my bones. Ya. Jadi kalau pukul-pukul pakai tongkat, ya pakai batu, wah, bahaya itu. Ya. Jadi kalau mau berantem, udah berantem pakai kata-kata aja. Nah, akhirnya berantem pakai kata-kata, akhirnya jadi jago saling ini, menyerang pakai kata-kata. Ya. Padahal sebenarnya sudah kasih Tuhan. Tuhan ingin ya, kita tidak mengusahakan sesuatu yang buruk untuk sesama kita, bahkan dengan kata-kata sekalipun. Kita tidak berusaha untuk menghancurkan, tidak berusaha untuk menyerang sesama kita, untuk merusak dia, bahkan dengan kata-kata sekalipun. Ya. Bahkan sebenarnya itu filosofi yang sangat salah ya, karena ada kata-kata tertentu yang diucapkan yang lukanya itu bisa sampai bertahun-tahun. Sedangkan kalau orang dipukul pakai tongkat atau apa, kadang-kadang lukanya seminggu sembuh, saudara. Ya. Tetapi tidak. Kita harus memahami prinsip dari hukum ini. Oleh karena itu, Tuhan nyatakan lagi. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-15. Ini adalah masalah hati. Ya. Tindakan keluar itu sudah merupakan aplikasinya. Tetapi permasalahannya mulai dari dalam hati kita. Kita tidak boleh memiliki hati yang tertentu kepada sesama kita. Ini adalah esensi dari hukum ke-6. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-15. Apa yang dikatakan di sini?
Setiap orang yang membenci saudaranya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow. Wow, Tuhan benar-benar menyarikan perintah ini kepada esensinya, yaitu sikap hati kita kepada sesama. Sikap hati kita kepada sesama kita. Ketika kita membenci seseorang, kita sudah melanggar hukum ke-6. Kita sudah adalah pelanggar dari kategori yang sama, yaitu kategori pembunuhan. Tuhan tidak menyamakan semua pelanggaran hukum ke-6. Di dalam hukum Taurat saja saya sudah katakan kan, ada perbedaan orang yang membunuh dengan berencana harus dihukum mati, ada orang yang membunuhnya nggak sengaja, ada hukumannya berbeda. Ada orang yang pukulin orang, hukumannya berbeda, dan sebagainya. Tuhan bukan menyamakan semua pelanggaran ini nilainya sama atau efeknya sama. Tidak, Tuhan tidak bilang begitu. Tapi Tuhan ingin bilang bahwa semuanya adalah pelanggaran terhadap prinsip yang sama. Dengan tingkat yang berbeda-beda. Tetapi dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu hati kita. Dimulai dengan yang paling mendasar, yaitu hati kita. Ketika kita membenci seseorang, kita sebenarnya telah melakukan pelanggaran hukum ke-6 terhadap orang tersebut. Dan kita dikatakan, kamu adalah pembunuh manusia, kalau begitu. Oh, saudara. Kalau begitu, siapa di antara kita yang bisa berkata bahkan, saya tidak pernah melanggar hukum ke-6? Gitu ya. Siapa yang bisa berkata demikian? Mungkin di awal kita berkata hukum ke-6 ini yang paling gampang untuk kita lakukan. Jangan membunuh, ya udah gampang lah. Saya nggak berencana bunuh siapa-siapa kok, begitu kan? Saya bukan pembunuh serial. Saya bukan ini ya. Jangan membunuh ya. Kalau jangan mencuri, saya bisa gagal. Jangan berbohong, saya bisa gagal. Jangan membunuh, gampang lah. Tapi benarkah demikian? Ya. Kalau kita memahami prinsip hukum ini, kita menyadari bahwa kita semua sudah melanggar hukum ke-6 sebenarnya. Kita semua adalah pelanggar hukum ke-6 juga. Sama seperti tiap-tiap poin dari hukum dari 1 sampai 10, kita semua adalah melanggarnya. Ya. Belum lagi kalau kita melihat bahwa bukan hanya ada perluasan secara negatif apa yang tidak boleh kita lakukan, tapi ada perluasan secara positif. Saya sudah berkali-kali menekankan bahwa 10 hukum, 8 diantaranya dimulai dengan jangan. Jangan. Hanya ada 2 yang positif, yaitu hukum keempat dan kelima. Kuduskanlah hari Sabat dan hormatilah orang tuamu. Hanya itu saja yang dalam bentuk positif. Tetapi setiap hukum jangan di situ mengandung di dalamnya suatu perintah positif sebenarnya. Mengandung di dalamnya suatu perintah positif. Ketika kita berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, perintah positifnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah. Dan saudara, ketika dikatakan jangan membunuh sesama, jangan membunuh, sebenarnya positifnya adalah kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita bukan hanya tidak membunuh dia, tidak boleh membenci dia, kita tidak boleh punya hati bahkan untuk merusak, menghancurkan seseorang, sekecil apapun, bahkan dengan kata-kata pun. Maka positifnya adalah kita sebaliknya harus mengusahakan kebaikan sesama kita. Kita harus mengasihi mereka. Dan mungkin tidak ada orang lain yang benar-benar mengilustrasikan hal ini selain ilustrasi yang Tuhan Yesus pernah berikan. Tuhan Yesus yang memberikan ilustrasi ini, jadi sudah pasti benar. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang yang kita kenal hari ini sebagai orang Samaria yang baik hati. Ya. Orang Samaria yang baik hati ini melakukan hukum ke-6. Bukan karena kepasifannya, tapi karena keaktifannya. Dan dipicu oleh seorang ahli hukum yang mau membenarkan diri dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa saudaraku? Siapa saudaraku? Lalu Tuhan bilang, oke, kamu dengar satu perumpamaan, satu cerita di sini. Tuhan bilang ada seseorang turun dari Yerusalem. Dan di pertengahan jalan dia ketemu dengan penyamun, perampok, lalu dia dipukulin, dirampok, ditinggalkan setengah mati.
Perampok ini jelas melanggar hukum ke-6, benar ya? Mungkin ada yang bilang, oh enggak, kan enggak sampai mati gitu kan. Makanya tadi bilang, sampai setengah mati gitu. Ya, perampok memukul dia sampai setengah mati. Mungkin perampok bilang, saya tidak melanggar hukum ke-6. Kan enggak sampai saya matiin, baru setengah mati. Ya. Oh enggak, mereka melanggar hukum ke-6. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dia tergeletak di situ. Lalu Tuhan Yesus berkata, habis itu lewatlah seorang imam. Dan imam itu melihat, wih, ada siapa itu? Kemudian imam itu sengaja lewat dari sisi yang lain dari jalan itu. Dia lewat dari sisi yang lain dari jalan itu. Kenapa? Imam itu sebenarnya dilarang untuk menyentuh mayat. Mungkin imam itu berpikir, jangan-jangan orang ini sudah mati. Ya, kalau saya dekat-dekat dia, kesenggol, saya menjadi tidak tahir. Saya harus seremonial lagi segala macam. Jadi daripada ada resiko begitu, lebih baik saya dari seberang jalan saja. Sama orang Lewi juga begitu. Nah, orang Lewi sangat, orang imam dan orang Lewi sangat paham hukum seremonial. Kalau kesentuh mayat tidak tahir. Orang Lewi juga lewat dari seberang jalan. Anda tahu bahwa imam itu dan orang Lewi itu masing-masing bisa berkata, saya tidak melanggar hukum ke-6. Kenapa? Bukan saya yang ngapa-ngapain dia. Ini orang sudah tergeletak di situ. Saya kan nggak ngapa-ngapain. Bukan saya yang pukul dia. Saya juga nggak datang, saya ambil lagi barangnya, saya tikam lagi, gitu kan nggak. Nah, saya lewat saja. Tetapi pengajaran Tuhan adalah menyalahkan mereka semua. Tuhan menyalahkan perampoknya. Tuhan menyalahkan orang imam ini. Tuhan menyalahkan orang Lewi ini. Nah, kan mereka tidak berbuat apa-apa. Justru itu, karena mereka tidak berbuat apa-apa itu. Karena hukum ke-6 ini bukan hanya masalah pasivitas, jangan membunuh. Tetapi ada suatu perintah positif di dalamnya. Kalau saya tidak boleh membunuh, lalu apa Tuhan? Tuhan ingin kita bertanya seperti itu. Kalau begitu, kamu harus mengasihi sesamamu. Kamu harus mengusahakan kebaikan dia. Dan Tuhan memberikan contoh orang Samaria. Orang Samaria ini diejek oleh orang Yahudi karena mereka itu setengah campuran. Jadi orang Yahudi dan orang Samaria itu nggak ngerti hukum. Dan mungkin justru karena dia nggak ngerti hukum itulah. Hukum yang seremonial, dia tidak paham. Orang Lewi tahu menyentuh mayat, saya tidak tahir. Orang Samaria masa bodoh. Dia tidak tahu masalah menyentuh mayat tidak tahir. Tapi dia melihat, ini ada orang yang perlu pertolongan saya. Dan akhirnya dia datang kepada orang itu. Bukan dia yang rampok dia, bukan dia yang pukul dia, tapi orang Samaria itu membantu dia. Menaruhnya ke atas keledai, membawanya ke tempat penginapan, mengobatin dia. Bahkan dia bilang, nih, dia kasih uang sama pemilik penginapan. Urus orang ini. Saudara, orang Samaria baik hati di dalam cerita Yesus itu adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan hukum ke-6 ini. Karena hukum ke-6 bukan hanya masalah jangan membunuh. Benar, jangan membunuh. Jangan melukai, jangan menyerang, jangan marah tanpa sebab, jangan membenci, saudara. Tetapi lebih daripada itu, kasihi sesama manusia. Kita semua sudah gagal memenuhi hukum ke-6, saudara. Oleh karena itu kita butuh pengorbanan Yesus Kristus. Karena kita sudah gagal melakukan tiap-tiap poin dari 10 hukum ini. Dan kalau kita mau masuk surga karena melakukan 10 hukum, tidak ada yang berhasil. Bahkan hukum yang dianggap paling gampang pun kita gagal total. Oleh karena itu kita mengucap syukur bahwa karena Yesus dibunuh, maka ada pengampunan bagi kita yang sebenarnya ikut membunuh dia dan membunuh sesama kita. Kalau kita bertobat dan percaya kepada Yesus, barulah di situ kita dihapuskan dari dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita sudah diselamatkan, kita berkata, Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku. Dan sekarang aku mau hidup bagi Engkau. Dan aku akan memahami perintah-Mu dan melakukannya. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah yang kiranya tahu hati kami, Engkau yang tahu
setiap dari kami, Tuhan. Dan ketika kami membaca firman-Mu, kami merenungkannya, semakin jelas bahwa kami semua adalah pelanggar hukum-Mu. Dan Tuhan, jikalau ada di antara orang-orang di tempat ini yang menyadari bahwa dirinya adalah pelanggar hukum, tapi belum menyelesaikan dosa-dosanya melalui iman pribadi kepada Yesus Kristus, Kau yang kiranya terus bekerja, meyakinkan orang itu untuk beriman kepadamu. Tuhan, bagi kami yang sudah diselamatkan, ingatkan kami diselamatkan untuk berbuat baik, untuk mencerminkan Engkau, untuk menjadi semakin serupa dengan Putramu Yesus Kristus. Oleh karena itu, bantu kami memahami kehendak-Mu, termasuk pada malam ini, dalam hukum yang ke-6, memahami kehendak-Mu, memahami prinsip-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.